Mereka ini menceritakan pengalamannya sewaktu menjadi trainee itu sempat tidak punya uang sama sekali, Beb. Dan bahkan untuk makan sehari-harinya aja nih ya, mereka itu mengharuskan dirinya untuk membeli satu porsi makanan dan kemudian dibagi 4. Saking mereka udah kehabisan uang, Beb, sempat ada beberapa di antara mereka sengaja membuat video erotis. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya dimanapun kalian berada. Jadi walaupun pandeminya ini belum turun, malah setiap harinya makin naik dan makin mengancam ini ya Beb ya. Jadi kalian tetap harus patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa dimanapun kalian berada, ini tetap dipatuhi untuk keselamatan kalian dan keluarga beserta orang-orang tercinta ya Beb ya. Hari ini gue akan membahas mengenai fakta-fakta kelam yang bisa terjadi dan memang sudah banyak terjadi sebetulnya di dalam dunia K-pop. Dan gak seperti yang biasa kita lihat, yang namanya dunia K-pop ini kan penuh dengan gemerlap panggung, kemudian atraksi-atraksi bernyanyi serta menari yang sangat mengagumkan. Nah, ini ada kisah-kisah yang bisa dikatakan menyedihkan Beb, di balik gemerlapnya dunia K-pop ini. K-pop atau Korean Pop telah menjadi industri yang sangat besar di Korea Selatan. Industri hiburan ini menjanjikan para pekerjanya, yaitu para idol, sebuah kekayaan serta ketenaran. Kehidupan dari para artis K-pop dikenal sangat glamor dan juga berpenampilan spektakuler saat di atas panggung. Dan hal ini yang kemudian menjadi magnet tersendiri bagi kaula muda untuk bergabung di dalam industri semacam ini. Jadi memang banyak daripada calon-calon idol ini sudah ditempa sedemikian rupa semenjak dini, semenjak usianya masih kecil, dan untuk dipersiapkan menjadi seorang idol dengan paket komplit. Para agensi idol ini sudah merekrut anak-anak di Korea Selatan sana Beb dari umur sekitar 7 sampai dengan 10 tahun. Setiap harinya mereka ini akan dipadati dengan jadwal-jadwal latihan mulai dari bernyanyi, kemudian menari, dan juga acting, MC, dan bahkan mereka juga dilatih untuk bisa mengarang sebuah lagu. Jadwal yang ketat setiap harinya ini membuat para calon idol tidak memiliki waktu lain, seperti halnya untuk bermain, kemudian memegang handphone, bahkan untuk pacaran aja nih nggak ada waktu. Aduh, jangankan mikirin untuk kesana deh Beb ya, bahkan untuk bisa naksir-naksiran aja nih nggak bisa Beb, nggak ada waktu mereka. Namun bukan lagi menjadi rahasia umum kalau di dalam dunia K-pop atau dunia Hallyu ini banyak terdapat problematika di dalamnya Beb, terutama yang dihadapi atau dialami oleh para calon idol ini. Lantas apakah banyaknya problematika yang sudah menjadi rahasia umum ini kemudian membuat dunia hiburan di dalam K-pop menjadi redup? Enggak Beb, justru dunia K-pop ini kian menggurita dikarenakan animo yang selalu tinggi dan bahkan semakin berkembang di seluruh dunia dari para anak-anak muda yang sangat menginginkan dirinya ini menjadi seorang idol. Lalu sisi gelap atau sisi kelam apa saja yang nantinya ini akan dihadapi oleh para calon idol dan bahkan dari para K-pop idol yang sudah terkenal ini Beb? Yuk kita langsung bahas aja ya. Yang satu ini juga sudah tidak lagi menjadi sebuah rahasia umum di mana orang-orang di dunia bahkan terutama di Korea Selatan sana sudah tahu persis Beb. Di mana hal ini sudah umum dilakukan oleh banyak orang, bukan hanya para artis tetapi juga para masyarakat umumnya, yaitu bedah plastik. Jadi remaja-remaja di sana ya Beb ya, di Korea Selatan ini di usia awal 20 tahunan itu juga sudah banyak yang melakukan bedah plastik di area wajahnya. Terutama ini di kelopak mata biasanya ya Beb ya. Mereka ini menambahkan eyelid atau lipatan mata supaya matanya lebih terlihat belok atau lebih terlihat besar seperti orang-orang Asia lainnya. Dan bahkan juga seperti orang Eropa. Masyarakat umumnya aja udah biasa ya kan, apalagi ini untuk para calon idol. Jadi udah semacam tuntutan panggung nih Beb, mereka ini tampil spektakuler atau tampil paripurna gitu di hadapan para fansnya. Selain di area mata, para calon idol ini biasanya melakukan bedah plastik itu juga di daerah hidung, dipermancung gitu Beb, jadi biar tulang hidungnya tuh lebih kelihatan berdiri gitu, kayak perosotan anak TK. Cailah.
Terus juga ini di bagian dagunya itu mereka akan lebih senang kalau diperuncing. Jadi supaya garis V atau V line-nya ini terlihat lebih tegas. Para agensi idol di sana ini juga mereka memiliki standar khusus gitu ya Beb, standar yang sudah ditetapkan untuk penampilan para calon-calon idolnya, mau yang cowok ataupun yang cewek. Makanya nih ya, untuk kalian yang baru-baru saja menjadi seorang penikmat K-pop, awalnya mungkin ngelihat mukanya mirip-mirip ya. Ya mirip, tapi sebetulnya nggak sama, serupa tapi nggak sama. Dan bahkan ini dengar-dengar juga ya, operasi plastik itu sendiri dimasukkan di dalam kontrak kerja para calon K-pop idol ini Beb. Nggak semua sih, tapi ada beberapa diantaranya yang memasukkan di dalam kontrak kerja. Bicara soal kontrak kerja, ini juga disebut-sebut ya yang namanya kontrak kerja para trainee atau para calon K-pop idol di sana. Ini bisa dikatakan sebagai kontrak kerja sebagai budak ya Beb ya. Jadi bukan artian budak sesungguhnya, tanda kutip. Kenapa bisa disebut demikian? Karena ini kontrak kerja dari mereka itu bukan kontrak kerja yang cuma sebentar, yang kayak cuma sebulan, 2 bulan, atau beberapa bulan saja. Ternyata para calon idol ini harus menyiapkan waktu di dalam kontrak kerjanya itu selama kurang lebih 7 sampai dengan 11 tahun, Beb. Dan dalam waktu selama itu mereka ini belum digaji atau belum bisa mendapatkan uang karena dinilai masih dalam kontrak kerja sebagai trainee atau masih di training. Nah, kebayang ya, selama kontrak yang selama itu mereka ini tidak mendapatkan uang. Jadi biaya hidup mereka selama sebagai trainee atau sebagai calon idol ini dibiayai sendiri, Beb. Banyak dari mereka ini menggantungkan biaya hidupnya dari kiriman orang tua. Kalau semisalnya kiriman dari orang tuanya telat-telat datang atau mereka ini memang sudah kehabisan uang, ya udah mereka harus berusaha gimana caranya supaya mereka tetap bisa membiayai hidup mereka selama training. Ini ada cerita yang menyedihkan ya Beb ya, dari para personil girl band, namanya ini Stellar, beranggotakan 4 cewek-cewek cantik. Mereka ini menceritakan pengalamannya sewaktu menjadi trainee itu sempat tidak punya uang sama sekali Beb. Dan bahkan untuk makan sehari-harinya aja nih ya, mereka itu mengharuskan dirinya untuk membeli 1 porsi makanan dan kemudian dibagi 4 untuk masing-masing personil. Jadi contohnya nih, kita beli nasi padang 1 bungkus ya kan, karena duitnya kurang, akhirnya sebungkus itu kita bagi 4 atau 1 porsi dimakan rame-rame berempat, dan itu setiap hari Beb kayak begitu ya. Tadinya gue pikir mereka itu slim banget gitu ya, karena memang udah aturan ketat dari mereka nggak boleh gemuk. Tapi ternyata ya memang jarang makan juga kalau misalnya nggak punya duit ya. Akhirnya jadi kurus begitu. Dan kabarnya juga nih ya, dari girl band Stellar ini, saking mereka udah kehabisan uang Beb, sempat ada beberapa di antara mereka sengaja membuat video erotis yang kemudian dijual ke orang lain yang mau membayarnya. Untuk bisa dapat duit Beb, sampai segitunya coba. Selain itu ini ada lagi pengalaman dari girl band, salah satu personil girl band SNSD. Dia ini katanya Beb, waktu itu mengalami trainee selama 11 tahun katanya. Selama 11 tahun itu karena memang dia tidak terima bayaran, sempat yang sama sekali nggak punya duit. Nggak diceritain sih akhirnya dia ini ngapain gitu ya. Cuman kan kebayang ya, nggak punya duit sama sekali, mau makan gimana, lapar. Ya kalau ada yang mau minjemin, kalau misalnya enggak gimana? Aduh ya Allah, kesian amat ya. Terus juga ini ada lagi cerita yang lainnya Beb, dari boy band namanya Block B. Menurut kabar ini para orang tua dari personil Block B sebelum mereka ini join di dalam camp training itu sudah memberikan uang sebagai biaya hidup mereka selama di camp training itu Beb. Diberikan kepada agensinya, dan jumlah uang yang diberikan kepada agensinya saat itu nggak main-main Beb. Ini banyak banget, sebesar 65.000 US dollar. Tapi nyatanya apa? Ini selama training pun mereka, para anggota dari Block B ini, nggak ada satupun yang menerima uang. 1 peser pun uang ini nggak diterima sama sekali Beb. Jadi uang yang kemarin udah istilahnya dititipkan gitu ya dari orang tua mereka kepada agensinya, itu kemanain? Belum lagi ini ada kisah dari seorang penyanyi namanya Jokwon. Dia juga katanya menceritakan kalau selama dia menjadi trainee itu diperlakukan secara kurang adil. Jadi bukannya diperlakukan sebagai seorang trainee atau calon idol, dia malah diperlakukan sebagai layaknya seorang pembantu katanya Beb.
Contohnya pernah waktu itu datang beberapa eksklusif director ya, mungkin ada dari direktur apa, terus juga mungkin ada produser juga atau apa gitu ya. Ini datang ke kantor agensinya mereka. Nah, si Jo Kwon ini disuruh ngebuatin minuman untuk para bos-bos itu, Beb. Udah gitu ya, selain membuatkan minuman, katanya dia ini juga sering disuruh untuk bersih-bersih, seperti nyapu-nyapu atau ngepel-ngepel kantor agensinya itu, Beb. Kebayang ya? Aduh, kok begitu amat jadi kayak nyepelein gitu. Mereka tuh kayak kurang dihargai, kurang dianggap gitu ya kesannya ya. Menyedihkan banget. Lamanya kontrak kerja tanpa diberikan bayaran ataupun gaji, serta biaya hidup yang harus mereka tanggung sendiri, ini aja kan udah menjadi beban ya untuk para trainee. Belum lagi setelah kontrak selesai, ini pun juga tidak langsung menjamin mereka-mereka ini langsung diorbitkan, Beb. Karena kan tingginya persaingan ya, dan juga tergantung dari agensinya. Kalau mereka menilai ini belum siap nih kayak ini calon idol ini untuk gue orbitin, ya belum. Akhirnya ya udah begitu-begitu aja. Akhirnya dengan adanya peluang kesuksesan yang sangat menipis, ini mengakibatkan atau memaksa para calon idol atau para trainee ini melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk dirinya terutama ya, Beb ya. Contoh, ada beberapa dari mereka ini sengaja menawarkan dirinya kepada para petinggi di Korea Selatan tersebut. Ini intinya sih untuk bisa memperlancar karir mereka, Beb. Namun dikabarkan juga katanya bukan hanya beberapa di antara mereka yang memang suka rela, tapi ada juga yang memang sengaja dipaksa oleh para agensi mereka untuk bisa melakukan hal yang sama, bertujuan supaya mereka-mereka ini yang istilahnya udah sempat ngorbit, ini jalur karirnya itu tetap eksis gitu, Beb, dan tetap membuat mereka ini aman gitu posisinya di dalam dunia hiburan. Dan tindakan yang seperti ini di Korea sana biasa disebut sebagai sponsor. Menurut salah satu media di Korea Selatan bernama Jongang Daily, ini menyebutkan ada sekitar 60% dari para aktris yang menawarkan atau membarter peran yang akan mereka terima dengan barter seksual. Contoh kasusnya ini ada di tahun 2016. Jadi ada seorang penyanyi seksi bernama Gina Jane Choi atau dikenal dengan Gina. Ini dikabarkan terlibat dalam praktek prostitusi yang dilakukan di Amerika Serikat. Nah, setelah tercium ini praktek yang dilakukannya, akhirnya polisi menciduk dirinya yang kala itu tengah ada di Amerika Serikat. Awalnya Gina ini sempat menyangkal, Beb. Dia berusaha untuk menutupi apa yang telah dia lakukan. Namun dari seluruh hasil investigasi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Korea, Gina ini akhirnya tidak bisa lagi menutupi apa yang telah dia perbuat. Gina akhirnya mengakui menjalankan praktek prostitusi dengan melayani seorang pembisnis Korea di sebuah hotel yang berlokasi di Los Angeles, Amerika Serikat dengan bayaran sebesar 35 juta Korean won atau setara dengan 440 juta rupiah. Namun dari bayaran itu, Gina ini mengaku hanya menerima sekitar 50%-nya saja. Sementara sisanya ini dikantongi oleh sang mucikari yang diketahui adalah sebuah bos dari sebuah perusahaan hiburan di Korea Selatan. Gina akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan diwajibkan membayar denda sebesar 2 juta Korean won atau sebesar 25,17 juta rupiah. Dan setelah kejadian tersebut, Gina tidak pernah lagi terlihat di layar kaca. Selain Gina, ini juga ada penyanyi terkenal yaitu anggota dari boyband Big Bang bernama Seungri. Nah, beberapa tahun silam ini Seungri ditangkap dengan tuduhan melakukan praktek prostitusi dan bukan hanya dalam perjudian saja, Seungri ini juga dikabarkan terlibat dalam perjudian dan juga tindakan asusila terhadap beberapa nama beken di Korea Selatan sana. Dan setelah melalui proses pengadilan, akhirnya hakim militer ini memutuskan kalau Seungri dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun.
Oke Beb, kalau tadi kita udah membahas mengenai sebuah kontrak kerja yang bisa dikatakan ini sangat merugikan dari para calon idol dan sekaligus juga menyedihkan buat mereka, dan kemudian juga sekaligus beberapa skandal yang sempat melibatkan beberapa idol yang sudah diorbitkan. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai yang namanya sasaeng dan juga haters. Sasaeng ini adalah sebutan dari penggemar fanatik yang ada di Korea Selatan sana Beb. Jadi ya yang namanya idola, mau itu di Indonesia, di Korea Selatan, ataupun di belahan dunia manapun, itu pasti ada yang namanya penggemar dan juga ada yang namanya haters atau apa ya istilahnya, anti fans ya, sejenisnya lah ya Beb ya. Nah kabarnya para sasaeng atau penggemar fanatik di Korea Selatan itu sangat mengerikan sih Beb ketimbang penggemar di negara yang lainnya, karena mereka ini jauh lebih nekat untuk bisa berupaya dekat atau lebih dekat dengan para idola mereka. Jadi mereka ini akan menghalalkan segala cara ya, rela membayar berapapun jumlah uangnya demi bisa lebih dekat kepada idolanya Beb. Nah ini gue akan menceritakan beberapa pengalaman dari para sasaengnya Suju atau Super Junior. Oke, yang pertama ini ada sasaengnya yang rela membayar sebuah taksi atau mencarter sebuah taksi senilai 100 US dollar untuk bisa membuntuti para anggota boyband tersebut Beb. Jadi mereka ini nih patungan nih, ada beberapa cewek-cewek sasaeng nih yang rela patungan 100 US dollar untuk bisa naik taksi terus ngebuntuti aktivitas dari para idolanya ini. Karena kan mereka itu cinta banget ya, suka banget dan ingin selalu merasa lebih dekat kepada mereka. Sementara kan itu satu hal yang sedikit mustahil lah untuk bisa dilakukan sehari-hari ya. Jadi kalau cuma uang sebesar 100 US dollar sih, aduh itu mah nggak ada apa-apanya lah ya untuk bisa lebih dekat dengan mereka. Rela-rela aja mereka ini merogoh kocek. Dan masih dalam urusan mencarter taksi, ini ada sasaeng dari Suju lainnya yang juga mencarter sebuah taksi untuk bisa membuntuti mereka. Namun agak sial sih atau amsyong ini sasaeng yang satu ini, karena menurut kabar taksi yang dikendarainya tersebut itu di tengah jalan menabrak sebuah bis pariwisata. Jadi bertabrakan nih taksinya Beb. Dan katanya si cewek ini meninggal di tempat. Jadi memang bisa disimpulkan sifat atau sikap yang terobsesi seperti itu bukan hanya bisa membahayakan dari para idolanya, tapi juga sekaligus membahayakan dari si sasaengnya ini sendiri ya Beb ya. Jangan diikutin ya, jangan dicontoh ya, ini nggak bener ya. Terus juga ini masih seputar sasaengnya Suju, satu lagi ya Beb ya, ini konyol luar biasa sih. Katanya ini ada satu cewek yang nekat untuk memasuki salah satu tempat tinggal dari personil Suju. Untuk apa coba? Bukannya untuk selfie-selfie atau foto-foto keadaan di dalam tempat tinggal dari artis idolanya Beb, tapi apa? Dia nekat masuk ke dalam cuma untuk bisa nyolong celana dalam dari personil atau idolanya tersebut Beb. Ngebela-belain ya kan, nekat masuk ke rumah orang, ini resiko ketangkap polisi sampai dilupakan demi untuk bisa mendapatkan kancut ya. Nah, selain daripada sasaeng atau penggemar fanatik, ada juga pastinya para haters, ya kan? Nah, para hatersnya ini juga jauh lebih mengerikan daripada yang namanya sasaeng. Kalau sasaengnya aja di Korea Selatan sana udah sebegitu nekatnya, apalagi ini yang namanya haters. Ada salah satu kasus ini dialami oleh salah satu personil boyband bernama Yunho. Dia pernah ini dalam situasi jumpa fans ya, atau fans meeting. Dia diberikan oleh seseorang cewek minuman. Cewek ini sih katanya mengaku sebagai penggemarnya, padahal ternyata dia ini haters. Nah, Yunho saat itu kan nggak berpikir negatif ya, yang namanya dari penggemar ya pasti dia terima-terima aja. Dan saat itu dia minum memang minuman yang diberikan sama ini cewek. Namun ternyata di dalam minuman tersebut sudah ditaruh racun. Akibatnya Yunho saat itu sempat dilarikan ke UGD dari sebuah rumah sakit di Korea untuk bisa mendapatkan tindakan intensif Beb. Setelahnya Yunho ini merasa kapok sekaligus trauma akan kejadian tersebut, sehingga kedepannya dia tidak lagi mau menerima bentuk apapun yang diberikan oleh penggemar yang berupa makanan atau minuman.
Tindakan yang dilakukan langsung oleh para haters ini aja udah mengancam nyawa ya Beb ya. Dan jangan salah, yang mengancam nyawa ini bukan cuma yang bisa dilakukan secara fisikal, tapi juga secara cyber. Cyber di sini maksudnya adalah yang bisa dilakukan tidak langsung berhadapan ya Beb, jadi melalui internet gitu ya, seperti media sosial. Komentar-komentar kebencian yang terus-menerus atau bertubi-tubi dilancarkan kepada seorang idola ini bisa berakibat fatal Beb. Ini salah satu contoh kasusnya dialami oleh salah satu personil girl band FX bernama Sulli. Sulli ini ternyata pernah mengalami komentar-komentar kebencian yang dilontarkan oleh para hatersnya Beb. Ini secara bertubi-tubi dan terus-menerus, tidak hanya dalam waktu singkat tapi dalam waktu yang cukup lama di dalam akun media sosialnya. Dan hal ini akhirnya menyebabkan Suri ini merasa stres, merasa down, dan akhirnya apa? Dia bunuh diri. Tindakan yang seperti ini disebut sebagai cyberbullying. Bulinya aja atau ngebulinya aja ini udah salah, ya kan, udah jahat. Apalagi dilakukan secara cyber, terus menerus, kita nggak face to face, kita nggak tahu itu orang siapa, nggak kenal. Fatal banget kan Beb, nyawa loh ujungnya. Oke Beb, itu tadi cerita mengenai fakta-fakta kelam seputar dunia K-pop yang kalian mesti tahu. Semoga sekali lagi video ini bisa menghibur kalian semua ya Beb ya, dan kalian bisa ambil pelajaran yang baik-baiknya dari video yang telah kalian tonton ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, dan terus dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya Beb. Bye now.